Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kita pada pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat taufik wal hidayah, waktu, kesempatan, sehat walafiat, ilmu afaman, nikmat silaturahim, rizqan halal dan berkah, nikmat sahur, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam kesanjungan untuk baginda Rasul Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk umat yang istiqomah hingga akhirul zaman. Insya Allah kita lah diantaranya. Hadirin, kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim, Lu'lu' wal Marjan, masih pada jilid 1, kitab zakat, bab memberi kepada orang karena khawatir goyah imannya. Memberi kepada orang karena khawatir goyah imannya, hadis 631. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sedang memberi bagian kepada satu rombongan, sementara aku duduk di antara mereka. Tetapi Nabi SAW menyisakan seseorang. Seorang yang tidak diberi, padahal menurutku dia orang baik. Lalu aku berbisik kepada Nabi SAW, mengapa engkau tidak memberi fulan itu? Sungguh aku tahu dia seorang mukmin. Nabi SAW bersabda, atau muslim. Maka aku diam sejenak, kemudian bertanya kembali, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi si fulan, padahal aku tahu dia mukmin? Nabi SAW bertanya, atau muslim. Diamlah aku sejenak, lalu aku bertanya lagi, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi kepada fulan, padahal aku tahu dia mukmin? Nabi SAW bersabda, atau muslim. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada kalanya aku memberi kepada seseorang, padahal yang lain lebih aku sayangi, aku sukai, hanya karena aku khawatir kalau orang yang kuberi akan terjerumus wajahnya ke dalam neraka. Dikeluarkan oleh Bukhari, kitab 24, kitab zakat, bab 53, firman Allah, mereka tidak meminta-minta kepada orang yang al-fatarak. Ya, maksudnya orang mukmin itu tidak diberi akan bahagia, tapi orang muslim akan marah-marah. Tapi kalau kita juga muslim, kita beri, malah dia akan terjerembab. Sepertilah maksudnya. Bab memberi kepada orang mu'alaf untuk menjinakkan hati mereka. Memberi kepada orang mu'alaf untuk menjinakkan hati mereka, hadis 632. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya beberapa orang sahabat Ansor berkata, semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW. Beliau telah memberi bagian hasil perang Hunain melawan Hawazin kepada tokoh-tokoh Quraisy yang meninggalkan kami padahal pedang kami masih meneteskan darah mereka. Anas berkata, berita ini telah sampai kepada Rasulullah SAW. Maka beliau langsung memanggil mereka dan dikumpulkan ke dalam kemah dari kulit dan tidak mengizinkan orang lain masuk. Ketika telah berkumpul semuanya, maka Nabi SAW datang lalu bersabda, apakah berita yang telah sampai kepadaku dari kalian? Jawab orang-orang terkemuka dari mereka, orang-orang yang pandai di antara kami tidak berkata apa-apa ya Rasulullah. Berita itu keluar dari pemuda-pemuda yang berkata, semoga Allah mengampuni Rasulullah. Beliau telah memberi kepada tokoh-tokoh Quraisy dan meninggalkan Ansor, sedang pedang kami masih berteteskan darah-darah mereka. Nabi SAW menjawab, sungguh aku telah memberi kepada orang-orang yang kembali membawa harta, sedangkan kalian kembali ke kampung membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, yang kamu bawa itu jauh lebih baik dari apa yang mereka bawa. Jawab Ansor, baiklah ya Rasulullah, kami puas. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguh sepeninggalku kalian akan mengalami perebutan kepentingan diri sendiri yang sangat keras. Karena itu sabarlah kalian hingga bertemu kembali kepada Allah dan Rasulnya dan Rasulullah SAW di hadapan haud atau telangga Al-Kausar. Anas
radhiyallahu anhu berkata, kami pun merasa tak sabar. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 57, kitab kewajiban 1/5 19, bab Nabi memberi kepada mualaf lainnya 1/5 harta rampasan dan semacamnya. Ya, pada saat itu Rasulullah lebih memberi kepada Quraisy yang baru dikalahkan, dan mereka membawa pulang harta benda. Kemudian untuk orang-orang Madinah, Nabi kembali bersama mereka pulang. Artinya orang-orang Ansar membawa Nabi, orang-orang Quraisy yang mu'alah membawa harta ghanimah perang. Hadis 633. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memanggil sahabat Ansar, lalu bertanya, apakah ada orang selain kamu? Anas menjawab, tidak ada kecuali keponakan kami atau putra dari saudara perempuan. Nabi SAW bersabda, keponakan itu termasuk kaum mereka juga, yakni meskipun ayahnya dari lain suku. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 61, kitab Kutaman bab 14, bab laki-laki saudara perempuan satu kaum, bekas hamba saya satu kaum adalah termasuk di antara mereka. Ya, walaupun kita dari suku Sunda, kemudian anak kita mengawini suku Padang, tetap adalah keluarga kita. Bukan dari Sundanya tapi dari nasabnya, tetap keluarga. Tidak ada perbedaan. Hadis nomor 134. Anas radhiyallahu berkata, ketika Fatu Makkah, Nabi SAW telah memberi bagian yang besar bagi tokoh-tokoh Quraisy. Maka beberapa orang dari sahabat Ansor berkata, sungguh aneh, pedang kami masih menjujurkan darah Quraisy, sedang hasil perang diberikan kepada Quraisy. Suara itu sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW langsung memanggil dan mengumpulkan sahabat Ansor, lalu bertanya, benarkah berita yang sampai kepadaku tentang kalian? Karena mereka jujur tidak berdusta. Mereka menjawab, ya, memang benar yang engkau dengar. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah kalian tidak ridho jika semua yang kembali ke rumah mereka dengan membawa ghanimah, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah SAW ke daerahmu, ke rumahmu? Ketika kaum Ansor berjalan menyeberangi lembah dan melewati kaki gunung, aku ikut bersama mereka melewati semua itu, kecuali ketika kaum Ansor berjalan menyeberangi lembah dan melewati kaki gunung, aku pun ikut bersama mereka lewati semua itu. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 63, kitab kelebihan kaum Ansor bab 1, kelebihan kaum Ansor. Ya, kelebihan kaum Ansor itu yaitu membawa Rasulullah pulang, sedangkan orang-orang Quraisy membawa harta perang. Itu menimbulkan iri, tetapi orang Ansor lebih ridho pada akhirnya. Hadis nomor 135. Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika perang Hunain melawan kabilah Hawazin, Nabi SAW membawa 10.000 sahabat Muhajirin dan Ansor serta tawanan Fatu Makkah yang telah dibebaskan. Tiba-tiba mereka ini lari tunggang langgang ketika menerima serangan hebat dari Hawazin. Maka Nabi SAW bersabda, hai sahabat-sahabat Ansor. Mereka menjawab, labaik ya Rasulullah, wasadaik ya labaika, kami siap di depanmu. Maka Nabi SAW segera melanjutkan serangan terhadap Hawazin sambil bersabda, aku hamba Allah dan utusannya. Akhirnya kalahlah kaum musyrikin. Kemudian hasil ghanimah hanya diberikan kepada tokoh Quraisy dan sahabat Muhajirin, sedangkan Ansor tidak diberi apa-apa, sehingga timbul suara mereka yang kurang sedap itu. Lalu mereka dipanggil oleh Nabi SAW dan dimasukkan ke dalam kubah dan ditanya, apakah membawa Rasulullah SAW? Saya ulangi, apakah kalian tidak rela jika orang-orang pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah SAW? Nabi SAW juga bersabda, andaikan orang-orang melalui lembah dan jalanan menurun, sedangkan Ansor melalui jalan celah berbukit dan terjal, pasti aku memilih bersama Ansor. Dikeluarkan oleh Bukhari kitab 64, kitab peperangan bab 56, perang Taif. Ya, itulah sifat Nabi bahwa dia lebih rela berpulang bersama orang-orang Ansar ke Madinah, padahal Mekah itu tanah kelahirannya. Hadis nomor 136. Abdullah bin Zaid Asim
Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah memberikan hasil fa'i atau ghanimah Hunain kepada Nabi SAW, lalu beliau membagi kepada orang-orang mu'alaf dan tidak memberi bagian kepada sahabat Ansor. Mereka merasa menyesal karena tidak mendapat bagian seperti orang mu'alaf. Lalu Nabi SAW mengumpulkan mereka dan berkhutbah, hai sahabat Ansor, tidaklah aku menemukan kalian dalam keadaan sesat, melainkan Allah memberi petunjuk kepadamu melalui aku. Dahulu kalian pecah belah, maka Allah mempersatukan kalian karena aku. Kalian dulu miskin, maka Allah mengayakan kalian karena aku. Semua sabda Nabi SAW itu dijawab oleh orang Ansar. Allahu wa rasuluhu amanu. Allahu wa rasuluhu amanu. Allah dan Rasulnya yang berjasa. Lalu Nabi SAW ditanya, mengapa kalian tidak menjawab, memberi reaksi terhadap Rasulullah SAW dan hanya berkata Allah dan Rasulullah yang berjasa? Lalu Nabi SAW bersabda, bila mau kalian bisa menjawab dengan berkata, engkau datang kepada kami dalam keadaan begini dan begitu, apakah kalian ridho jika orang-orang pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang membawa Nabi SAW ke tempatmu? Andaikan bukan karena hijrah, niscaya aku termasuk orang Ansar. Andaikan semua orang melalui lembah dan jalan menurun, pasti aku lebih memilih lembah yang dipilih kaum Ansar. Kaum Ansar bagaikan baju yang menempel di kulit, dan semua orang sebagai pakaian luarnya. Sesungguhnya sepeninggalku kalian akan menghadapi masa ketika pemimpin mengutamakan kepentingan diri sendiri. Maka sabarlah hingga kalian bertemu denganku di Haud, Telaga Kausar, kelak di hari kiamat. Dikeluarkan oleh Bukhari kitab 64, kitab peperangan bab 56, bab perang Taif. Hadis terakhir untuk pagi hari ini, hadis 637, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika perang Hunain selesai, Nabi SAW mengutamakan beberapa tokoh-tokoh Quraisy dalam pembagian ghanimah atau fa'i. Beliau memberi kepada Al-Aqra bin Habis 100 onta. Uyainah juga diberi sebanyak itu dan memberi kepada beberapa orang terkemuka juga. Beliau lebih mengutamakan mereka dalam pembagian, sehingga ada orang berkata, demi Allah pembagian itu tidak adil dan bukan karena Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah aku akan sampaikan berita ini kepada Rasulullah SAW. Ketika aku beritahukan kepada Nabi SAW, beliau bersabda, maka siapakah yang adil jika Allah dan Rasulullah dianggap tidak adil? Semoga Allah memberi rahmat kepada Musa. Dia telah diganggu lebih banyak dari ini, maka ia bersabar. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab nomor 7, kitab kewajiban 1/5, bab 19, bab keterangan Nabi memberi mu'alaf dan lainnya 1/5 harta rampasan dan semacamnya. Itulah dia bahwa ini banyak sekali hadis tentang ini yang membuat timbulnya iri, akan tetapi membawa kebaikan, membawa keridhaan dari kaum Ansar, bahwa hasil perang mereka diberikan kepada mu'alaf dan orang-orang yang muhajirin yang dari Quraisy. Dikatakan dari mudah-mudahan semua kita pahami dengan benar dan kita lakukan seruan-seruan Rasulullah dengan mudah. Insya Allah kita akan sahabat dari beliau kelak. Subhanallah rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.